Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Bertugas pada hari ini dengan Ibu siapa? Bu Susi, usianya berapa Bu? 5. Alamatnya di mana? Pekerjaannya apa? Kantor. Apakah sudah menikah? Dan bisa saya bantu pun, insya Allah bisa membantu. Saya ini keluar air dari jalan air. Sudah sejak kapan Bu? 2 jam yang lalu. Bisa diceritakan awal mulanya bagaimana? Awalnya itu saya merasa kencang gitu, nyeri di bagian parut, kemudian keluar air dari jalan air. Begitu. Cairannya warnanya apa ya Bu? Putih jernih. Apakah ada bau khas Bu? Ada lendir atau darah juga? Tidak. Tidak. Kemudian hilang timbul atau terus menerus Bu? Terus menerus. Keluarnya itu sedikit-sedikit apa dia biasanya langsung banyak Bu? Sedikit terus jadi banyak gitu. Kemudian dia itu semakin banyak atau semakin dikit kalau dipakai buat apa Bu? Ya sama aja. Sama aja ya. Sudah pernah diperiksakan Bu sebelum ini? Belum. Nyarinya menjalar ke pinggang nggak Bu? Enggak. Apakah ada gejala lain Bu? Misalkan kenceng-kenceng? Enggak. Ada darah atau lendir yang keluar dari jalan lahir itu? Enggak. Demam, mual? Enggak sih. Tidak ada. Kemudian gerak janin masih ada ya Bu tapi? Ada. Keputihan ada nggak Bu? Ada. Kemudian untuk dulu pernah mengalami hal seperti ini Bu? Belum. Apakah ada riwayat trauma atau terjatuh? Enggak. Kemudian apakah ada riwayat keputihan Bu? Enggak. Tidak ya. Kemudian alergi makanan ada enggak Bu? Enggak. Kemudian apakah ada riwayat gula atau darah tinggi? Enggak. Ada riwayat minum obat-obatan tertentu Bu? Enggak. Di keluarga ada yang mengalami hal yang sama? Tidak. Di keluarga ada yang punya penyakit gula atau darah tinggi? Tidak. Tidak. Kemudian untuk tempat tinggalnya apakah dekat dengan pabrik atau terjamin kebersihannya Bu? Terjamin untuk saya tinggal di rumah. Di perumahan. Kemudian mohon maaf, apakah Ibu merokok? Enggak. Minum minuman beralkohol? Enggak. Menggunakan obat-obatan tertentu? Enggak. Kemudian untuk menarche atau haid pertama itu usia berapa Bu? 13 tahun. Kemudian untuk frekuensi haidnya apakah rutin? Rutin. Teratur ya Bu? Biasanya berapa lama sekali menstruasi? 5 hari setiap 28 sampai 30 hari. Baik. Kemudian untuk hari pertama haid terakhirnya kapan Bu? 23 Januari. 23 Januari. Sudah menikah Ibu tadi ya berapa kali Bu? Sudah menikah berapa kali? Sekali. Sudah berapa lama pernikahannya? 4 tahun. 4 tahun. Jadi Ibu tadi sudah kehamilan ya Bu. Kemudian juga di sini hamil usianya sekitar 39 minggu setelah dihitung tadi. Kemudian sudah mendapat imunisasi TT berapa kali Bu? 5 kali. 5 kali. Kemudian untuk di sini untuk hari taksiran persalinan normalnya itu tanggal 30 Oktober ya Bu, sudah dihitung tadi. Kemudian sebelumnya sudah pernah ke kontrol kehamilan belum Bu? Ya. Sudah di mana? Di dokter Opsin. Kemudian pernah minum obat-obatan atau vitamin Bu? Enggak. Vitamin sudah. Vitamin ya. Kemudian ada keluhan selama kehamilan ini enggak Bu? Misalkan mual, pusing, bengkak atau yang lainnya? Kayaknya enggak sih. Tidak ya. Kemudian untuk kontrol rutin trimester berapa aja Bu? 1 sampai 3. Sampai 3. Kemudian kemarin ada pesan-pesan khusus dari bidan enggak Bu? Enggak. Enggak ya. Kemudian untuk riwayat kehamilannya di sini untuk sudah berapa kali Bu? Sudah berapa kali hamil? 2 kali. Sudah berapa kali melahirkan? 1 kali. 1 kali ya. Kemudian sudah pernah keguguran belum Bu? Belum. Untuk masa nifasnya berapa kali? Ya sebulanan. Sebulan ini. Kemudian untuk tadi untuk jumlah anaknya berapa? 1. 1 ya. Kemudian untuk keadaan waktu lahirnya apakah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Untuk berat badan saat lahirnya apakah normal? Normal. Kemudian untuk apakah Ibu memakai KB Bu? KB-nya alami sama kalender kondom. Baik. Kemudian mohon maaf, apakah Ibu ada riwayat bergonta-ganti pasangan? Enggak. Apakah Ibu ada menderita penyakit kelamin atau kandungan? Tidak. Apakah ada riwayat penyakit HIV atau hepatitis Bu? Tidak. Apakah ada riwayat dari keluarga itu ada yang punya riwayat bayi kembar? Enggak sih Dok. Tidak. Baik. Ibu alhamdulillah anamnesnya sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti mungkin akan sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, Ibu silakan mempersiapkan diri. Saya akan mempersiapkan alat. Di sini yang pertama adalah untuk keadaan umumnya. Keadaan umum tampak sakit ringan, kemudian kesadarannya kompos mentis. Kemudian untuk tadi sudah menghitung berat badan dan tinggi badan, dan juga di sini untuk tanda-tanda vital. Yang pertama untuk tekanan darah.
tekanan darah di sini untuk tekanan darahnya adalah 100/80 masih normal. Kemudian nadi di sini reguler, tegangan cukup dalam 1 menit 89 kali per menit berarti normal. Kemudian suhu pakai aksila di sini selama 10 menit dilihat 36,4 berarti masih normal. Respiratory rate diukur di sini dihitung 20 kali per menit. Kemudian adalah selanjutnya adalah status generalisata. Status generalisata dari kepala menggunakan penlight, kepala tampak normal, mesosepal normal, kemudian wajahnya simetris, pada mata tidak ada konjungtiva anemis ataupun sklera iterik, pada hidung tidak ada deviasi ataupun tidak ada sekret yang keluar, mulut tidak ada sianosis, palatum dalam batas normal, pada telinga tidak ada sekret. Kemudian pada leher di sini tidak ada pembesaran kelenjar getah bening ataupun pembesaran tiroid. Kemudian toraks paru di sini inspeksi palpasi perkusi auskultasi dalam batas normal. Toraks jantung pun juga inspeksi palpasi perkusi dalam batas normal. Di sini payudara inspeksi palpasi dalam batas normal. Kemudian abdomen di sini cembung, ada striae gravidarum. Kemudian CTR-nya di sini ekstremitasnya CTR kurang dari 2 detik, akralnya hangat, terukur kulit baik. Kemudian di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Yang pertama Leopold 1, di sini memeriksa pada bagian atas, kakinya ditekuk saat pemeriksaan, kemudian meraba, tangannya membentuk seperti ini, yang satu fiksasi, yang satu meraba. Kemudian di sini teraba bulat besar, keras, baru teman positif yang menandakan dia kepala dan jumlahnya 1. Kemudian mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilannya. Ini 28. Kemudian Leopold 2 itu meraba bagian samping menghadap ke muka ibu kanan dan kiri. Di sini baru temannya dia teraba tenan memanjang, bulat kecil-kecil, posisinya pukif atau punggungnya di kiri, kemudian jumlahnya 1 dan bisa menghitung DJJ, denyut jantung janin. Di sini pada punktum maksimum bisa menggunakan Doppler Ranek. Di sini hasilnya 160 kali per menit. Kemudian Leopold 3 itu seperti menggoyangkan kepalanya. Di sini teraba bulat besar, teraba lunak, kemudian baru teman positif. Di sini menandakan kepala keras ya, teraba keras dan tidak dapat digoyangkan. Di sini tidak dapat digoyangkan. Kemudian Leopold 4 itu indikasi jika Leopold 3-nya kepala, kalau bawahnya itu kepala maka dilakukan pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4 di sini menghadap kaki, di sini konvergen, divergen atau sejajar. Di sini konvergen yang berarti kepala sedikit masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Kemudian adalah inspeksi genitalia. Tadi sudah cuci tangan, kemudian memakai handscoon. Yang pertama tuh kita inspeksi pakai penlight ya, inspeksi di sini untuk mons pubisnya ada rambut, tidak ada kerontokan, tidak ada kutu, tidak ada hiperemis ataupun massa. Labia mayornya tidak ada hiperemis, tidak ada massa dan tidak ada discharge. Kemudian labia minor di bawahnya ini tidak ada hiperemis, tidak ada massa ataupun tidak ada discharge. Klitorisnya juga begitu, dinilai tidak ada hiperemis, massa ataupun discharge. Kemudian muara uretra juga tidak ada hiperemis, massa ataupun discharge. Kemudian kelenjar skin itu tidak ada pembesaran, tidak ada hiperemis. Kemudian muara vaginanya, himennya tidak utuh, kemudian tidak ada hiperemis, massa ataupun discharge. Kelenjar Bartolini di sini dilihat arah jamnya, kemudian perineum tidak ada hiperemis. Kemudian palpasi mulai dari mons pubis
monosulfis. Di sini tidak nyeri ya Bu, tidak ada nyeri tekan ataupun massa. Labia mayora disusuri, di sini tidak ada nyeri tekan ataupun massa. Kemudian dibuka labia mayornya, labia minoranya, di sini tidak ada nyeri tekan atau massa. Muara ureteranya tidak ada nyeri tekan. Kelenjar skin juga tidak ada nyeri, tidak ada massa. Kelenjar bagiannya juga tidak ada nyeri, tidak ada massa. Perineum juga tidak ada nyeri, tidak ada massa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan manual, handscoon-nya diganti terlebih dahulu. Kemudian di sini dilakukan pemeriksaan manual untuk melihat pembukaannya. Di sini dengan 2 jari. Di sini untuk pembukaannya 1 cm. Kemudian serviksnya mendatar. Kemudian di sini untuk menentukan kesempitan dari PAP-nya, polisi dilema. Di sini perineumnya teraba, kemudian linea inominalnya teraba, kelengkungan sakrumnya cukup, dinding kanan kiri rahimnya cukup, kemudian kemudian linea inominal kemudian autobriskia dugumnya cukup, kemudian kos oksigisnya mobil, dan argus pubisnya dalam batas normal. Kemudian kemudian untuk itu tadi vaginanya cukup, kemudian meraba lagi pada dinding vagina. Di sini licin, tidak ada rugi, tidak ada massa ataupun polip, tidak ada benda asing. Kemudian perabaan serviks di sini keras, tidak ada massa, kemudian bisa digerakkan, OE-nya menutup. Kemudian untuk perabaan corpus uteri, letaknya di sini antrefleksi, kemudian bentuknya bulat, besar seperti telur ayam, permukaannya licin, tidak ada nyeri. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan spekulum. Mengganti handscoon lagi untuk pemeriksaan spekulum. Di sini OE-nya tertutup, OE-nya tertutup dan ada cairan yang keluar dari OE. Kemudian persiapan alat menggunakan spekulum cocok bebek, tadi sudah mengganti handscoon. Kemudian posisinya kan litotomi dari tadi, posisinya tuh pemeriksaan ini litotomi, terus mempersiapkan lampu ginekologian. Terus kemudian tangan sudah steril, semua sudah siap. Bilang ke ibunya, Bu, nanti di sini saya akan memasukkan alat. Kemudian di sini jari tangan kiri membuka dinding vagina, kemudian masukkan spekulum secara sejajar seperti ini. Spekulumnya dimasukkan seperti ini, kemudian tahan nafas, putar 90 derajat, kemudian dibuka sampai menyentuh dinding atas dan bawah, dan setelah menutup dikunci. Nah, di sini jika sudah maka dinilai. Yang pertama itu adalah dinding vaginanya. Di sini tidak ada hiperemis, massa, rugi ataupun sekret. Kemudian adalah porsio dan cervix. Di sini ada hiperemis, ada kemerahan, bentuknya bulat, kemudian besarnya 1 ibu jari, kemudian permukaannya licin, OE-nya di sini tertutup. Kemudian ada jaringan floor, kemudian cervixnya ada discharge, ada darah. Kemudian nanti buat diperiksa buat pemeriksaan penunjang. Kemudian ininya tuh ditutup, kemudian diputar, baru dicabut. Pastikan tidak menjepit apapun. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini untuk selanjutnya Ibu bisa merapikan diri. Saya akan mencuci tangan dan merapikan alat. Baik Ibu, di sini untuk alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini ada tes nitrazin, kemudian ada darah rutin dan USG. Kemudian untuk diagnosisnya di sini wanita 25 tahun, G1, P0A0, hamil 39 minggu, janin hidup 1 intrauteri, presentasi kepala sudah masuk pantul atas panggul, pukia atau punggung kiri, infartus skala 1. Jadi untuk DNA infartus skala 1, fase laten dengan ketuban pecah dini. Untuk diagnosis benihnya ada
aminotis, kemudian karinominotis. Kemudian untuk tata laksana di sini nanti akan diberikan eritromisin, IV, kemudian rawat inap. Di sini jadi ibu untuk ketuban pecah diri itu adalah kondisi di mana kantung ketuban itu pecah sebelum persalinan dimulai. Nah, kondisi ini dapat terjadi akibat beberapa hal, Bu. Misalkan ada infeksi pada rahim, kemudian mengalami perdarahan, ibu dengan berat badan kurang, sedang hamil anak kembar, jarak antar kehamilan juga kurang dari 6 bulan, ataupun merokok dan yang lainnya. Mungkin itu, Bu, yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.